Ya, Mbak Ilo masih dengan Habibie yang mencoba untuk menyembuhkan luka-luka cinta di wajahnya Rafa. Rafa itu cantik memang, apanya Mbak Ilo, aslinya cantik. Cuman karena dia kena ajab ya Mas Ahmed ya. Iya. Kena ajab jadi dia lagi dia murtad, jadi auranya itu hilang. iya. Ya, Mbak Ilo, panjenengan nih, ya saya tanya lagi ya. Mungkin sekarang beda jawabannya. Kalau misalkan Habibie itu, netizen ini banyak ngomong gini, dia bersandiwara supaya si Rafa ini luluh karena disembuhin, ya kan? Kemudian apakah dia bersedia nantinya luluh dan menunjukkan keberadaan Umi yang sedang saat ini disekap? Menurut Mbak Ilo gimana? Ya, mudah-mudahan mereka ini bisa tahu ya keberadaan Umi disekap gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan sajalah begitu. Mudah-mudahan. Iya. Begitu mudahkah seorang yang sudah menjadi iblis hanya dengan menyembuhkan luka, mau dia memberikan informasi yang sangat berharga berupa lokasi persembunyian Umi? Mbah Ilo anggap seperti itu? Ya, mungkin bisa jadi gitu. Mungkin bisa jadi, jangan bisa jadi Iya, Mbak. karena begini. Karena ini masalah Umi, Mas Ahmed. Betul. Kenapa Mbah Ilo terlalu mudah bisa jadi Iya, jadi? yang pasti yang belok. Ah. Ini kesempatan Umi juga. Panjenengan bisa terawang nggak nih? Saya minta bantuan panjenengan terawang keberadaan Umi dan apa sebetulnya yang dilakukan sama Mas Habibie, biar kita nggak khawatir, Iya. biar netizen nggak membenci Mas Habibie. Iya, sebentar. Ya, untuk saat ini kalau saya lihat kondisi Umi memang sih dalam kondisi lemas gitu ya. Uminya lemas. Iya, lemas. Itu yang saya lihat. Keberadaannya di mana? Keberadaannya dia seperti di sebuah rumah terpencil gitu ya, sendiri, terpencil. dikurung gitu ya. Dikurung. Dikurung seperti itu. Oke. Nah, itu. Mas Habibie-nya gimana Mbak lihat? Ya, kalau saya rasakan dia ini untuk saat ini bungkam gitu. Bungkam. Iya, bungkam. Seperti yang ada, dilakukan dia Mbah itu memancing emosi ya Mas Ahmed ya. Iya. Memancing emosi daripada netizen Mbah menganggap Mas Habibie itu betulan pengkhianat. Nah, makanya di sini saya minta penjelasan daripada Mbah Ilo. Sebetulnya Mas Habibie itu beneran sadar apa enggak sih kok mau-maunya ngobatin Rafa yang selama ini membuat keonaran di Mengacaukan pondok. di pondok gitu. Pesantren. Nah, ya. Sekali lagi kalau dari pandangan saya ini seperti ada dua gendang gitu ya. Antara kalau dia tidak dikena guna-guna, mungkin dia ingin menyelidiki gitu keberadaan Umi. menyelidiki. Iya, seperti itu. Berarti sadar dia Iya, itu. ketika dia sadar, maka dia akan mencari keberadaan Umi begitu. Nah, kalau tidak dia bisa menahan lah guna-guna dari Ki Gondomayit. Iya, karena gini, ini pandangan netizen juga ya, menganggap orang dekat Gus Idris banyak yang mengkhianati Gus Idris dari belakang. Termasuk Habibie, kok tega jadi pengkhianat ini Mbah. Tapi ya wajar juga, memang dulu ya kayak gitu, dipercaya sama Gus Idris, banyak yang mengkhianati Gus Idris sendiri gitu. Apakah karena ini terkait dengan kekayaan atau banyak yang mustika yang akan mau dikuasain para orang yang masih terpengaruh sifat buruk atau gimana Mbak? Ya, kalau saya lihat gitu mereka ini seperti tergelimang dengan harta gitu ya. Makanya dia banyak yang mengkhianati Gus Idris gitu. Jadi apa yang harus dilakukan Gus Idris? Ya, Ya ini Habibie ini orang yang paling dipercayain kok tiba-tiba malah nyembuhin si Rafa. Iya. Ya kan Mas Ahmed? ya mudah-mudahan saja dia tidak jadi pengkhianat begitu ya. Nah, mudah-mudahan saja dia benar-benar membantu ya untuk mencari keberadaannya Umi. Seperti itu ya, mudah-mudahan pengaruh itu bisa dihindarinya begitu. Iya. Karena ini sangat, kalau saya lihat besar sekali pengaruhan dari Ki Gondomayit ini. Itu yang saya rasakan.
Mbah, tadi Mbah sebutkan keberadaan Umi ya, itu berada di sebuah rumah. Iya. Pasti ya, pasti walaupun nanti misalnya Mas Habibie, Mas Ahmed, ya Mas Habibie itu menemukan lokasinya Mbah, Iya. kemungkinan besar apakah rumah itu dilindungi dengan Pagar gaib. pagar gaibnya Itu Gunung sudah Mayat? jelas. Udah pasti. Nah, itu. Nah, apa sih yang Mbah Hilo bisa saranin nih buat santri-santri yang nanti ketika ketemu nih tempat persembunyian mereka menyembunyikan Umi? Ya, seharusnya ketika ada lokasi yang mencurigakan seperti ataupun gudang atau bagaimana ya, apalagi terdengar ada suara seperti Umi gitu ya. Nah, jangan langsung kita menerobos gitu. Nah, Siasat. iya. Jadi Iya. sebaiknya mungkin para santri-santri mungkin tahu ya bagaimana membacakan untuk menghilangkan atau pagar gaib tersebut. Iya, Nah, Mas gitu. Ahmed gimana tanggapannya? Ini ada netizen juga yang bilang karena sudah viral Mas Habibie disebut pengkhianat, apakah ya perlu dilakukan sumpah pocong? Ya, Silakan. Perlu. Cuman untuk netizen kalau bisa jangan cepat kita berburuk sangka kepada orang. Berburuk sangka. Berburuk sangka pada Pelan-pelan aja Mas Ahmed. Kenapa? Karena kalau saya Mas Habibie ini memang benar-benar ngatur siasat, trik. Itulah caranya untuk supaya bisa menyelamatkan Umi dan mengetahui celah dari kelemahan Gunung Mayat dan Rafa, dan juga tahu apa aja tujuan Rafa ingin mengacaukan pondok pesantren itu. Iya, tapi itu harapan dan pandangan panjenengan. Iya. Tapi kita kan tahu Ya, Rafa kalau kayak memang mau mana. supaya kita saksian sama ya, perlu Mas Habibie juga biar sahabat netizen semua percaya sama Mas Habibie, lakukan sumpah pocong. Kalau memang Habibie tidak ada melakukan pengkhianatan terhadap guru besar Gus Idris, itu sangat perlu. Iya, tapi efek sumpah pocong ini luar biasa loh Mas Ahmed. Ya. Ya. Tergantung Mas Habibie. Walaupun dia berbohong tapi tujuannya baik, apakah dapat ajab juga? Dapat bala juga menurut Mas Ahmed? Kalau dia niatnya baik, ya, mungkin tidak. Ya. Mungkin jangan mungkin Mas Ahmed ini nggak bisa main-main loh sama sumpah pocong Mas Ya, Ahmed. intinya Mas Habibie, kalau memang Mas Habibie itu melakukan pengkhianatan atau tidak, jawab aja dengan jujur. Kalau memang tidak, lakukan saja sumpah pocong. Kalau memang Mas Habibie itu tidak ada melakukan pengkhianatan, lakukan. Tapi tapi jangan berbicara dusta. Ungkapan apa yang sebenarnya terjadi yang pada diri Mas Habibie, yang saat ini viral dibilang pengkhianatan. Iya, berarti seperti ini Mbah. Kalau misalkan Mas Habibie itu dituduh ya berkhianat ataupun memang dia menggunakan trik untuk mendekati Rafa supaya rahasia-rahasianya terbongkar. Ya. Ya, rencana-rencananya terbongkar. Apakah Mas Habibie harus jahat juga sama seperti mereka demi mendapatkan informasi keberadaan Umi? Ya, Belo gimana? seharusnya tidak harus berbuat jahat dia. Ya masalahnya gini Mbah, si Rafa ini kan pinter Mbah, nggak bodoh ibaratnya. You datang ke Ai cuman ngobatin terus gua percaya, pasti enggak kan? Pasti nanti ada ritual-ritual yang dimana memang si Habibie ini bisa masuk ke dalamnya. Iya, betul. Dan